Kenyangkan perut kamu, di luar kurma dan anggur. Dan UBN Podcast mempersembahkan disponsori oleh Tabung Infak, beribadah dengan harta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai orang baik semuanya, selamat pagi. Wahai hamba-hamba Allah yang mulia, semangat pagi di sana semuanya. Semoga sudah memulai hari dengan mendapatkan ampunan dari semua dosa-dosa. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan juga hari ini dibekali oleh Allah untuk memulai harinya dengan mendapatkan banyak rahmat sebagai modal, bekal menghadapi hari ini. Allahumma. Apa kabar? Ya, semoga semua aktivitasnya hari ini juga berlimpah berkah. Dan jangan lupa bahwa semua itu kita lakukan untuk mendapatkan cinta dan balasan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga sampai akhirat kelak dari dunia ini kita sudah ridho kepada Allah dan Allah kemudian memberikan keridhaan yang buat kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari Makkah Al-Mukarramah saya mengirimkan doa dan menyapa hari ini. Tapi syaratnya harus senyum tuh. Harus senyum yang lebar. Katakan alhamdulillah. Senyum lagi alhamdulillah. Senyum yang lebar alhamdulillah. Wa syukurulillah. Senyum lagi yang lebar. Wa syukurulillah. Senyum dulu. Wa syukurulillah. Sedih dan duka lupakan dulu. Ini jalur bebas sedih dan bebas duka. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma atina al-hikmata allati man utiha faqad utiya khairan katsiran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semalam saya baru mengikuti acara yang diselenggarakan oleh World Muslim League, Liga Muslim Dunia, yang bermarkas di Mekah dan di Jeddah. Tapi acaranya di Mekah.
persisnya di ballroom Hotel Fairmont. Acaranya peluncuran platform Minhaj namanya, Minhaj. Saya kira keren banget itu. Dan itu jadi inspirasi ya. Buat saya jadi inspirasi juga karena itu menjadi sarana buat Muslim dunia yang ingin berinteraksi dan berbagai macam fitur-fitur terkait kepentingan umat Islam ada di sana. Tentu bisa juga digunakan dengan bahasa Indonesia. Mungkin karena dananya besar ya, dibiayai oleh Saudi Arabia, dan kemudian karena dana itu dan pikiran-pikiran besar, alhamdulillah saya bangga juga. Sebagai Muslim kita punya sebuah platform Minhaj. Platform ini yang mudah-mudahan memberikan banyak manfaat ya. Memang maintenance-nya yang tidak mudah itu. Dan berharap ada semacam platform yang menjadi jendela Islam Indonesia, baik untuk sesama Muslim maupun untuk seluruh dunia, di mana mereka yang ingin mengenal Islam di Indonesia dan ingin berinteraksi langsung bersama komunitas di Indonesia, mereka bisa saling berbagi. Keren sih, gimana nggak keren? Ya, ditangani oleh lembaga berkelas internasional yang Indonesia salah satu pendiri. Dan alhamdulillah berjumpa dengan kawan-kawan lama di sana. Juga para tokoh dunia. Itu sekedar bocorannya supaya nanti Bu Lili nggak nanya lagi. Ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Subhana wa asbal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku lahun wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhana ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas. Wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslim wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma aswabina min ni'mah aw bi ahadin min khalqika fa minka wa andaka la syarika lak. Walakal hamdu walakal syukur. Allahumma inna asbahna nushiduka wa nushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fatim alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Apa kabar lagi pada pagi hari ini semuanya? Alhamdulillah. Ini kurang lebar tadi senyumnya tuh. Belum dari hati yang paling bahagia. Saya tadi malam tidur kira-kira pukul 2.30. Alhamdulillah ya. Sekarang ya dapat waktu. Bisa berinteraksi. Jadi mohon maaf kalau matanya agak merah. Ya. Oke lah, hari ini saya akan mengajak semuanya untuk melihat ke dalam diri kita, terutama hati kita. Ingat ya, perjalanan kita dengan semua pekerjaan-pekerjaan ini, prioritaskan perjalanan ruh. Dan jasad harus mengikutinya. Jangan mengikuti perjalanan jasad dan ruh, kemudian dipaksa untuk mengakomodir. Jangan terbalik. Ya. Jangan terbalik. Yang benar adalah bahwa setiap kita dalam perjalanan hidupnya adalah untuk menjumpai Allah.
dan perjumpaan sesungguhnya nanti adalah lewat kematian. Karenanya kematian bukanlah hal menakutkan, tetapi dia seyogyanya memang pasti kita lewati, dan memang untuk kehidupan yang baru menuju akhirat harus melalui kematian, karenanya kematian adalah awal dari kehidupan abadi. Itu ya. Baik. Karena perjalanan kita adalah perjalanan rohani menjumpai Allah Subhanahu wa taala, dan organ utama yang melakukan ini adalah kalbu kita semua. Maka dijaga hatinya dari berbagai macam noda-noda hitam yang bisa membuat hati kita tak bercahaya. Dan kemarin kita sudah membahas 5 hal yang merusak hati kita, betul ya? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, dan hari ini saya akan mencoba untuk merangkum semuanya. 5 perusak hati itu hubungan satu sama lainnya ada nggak kira-kira? Dan bagaimana solusinya agar hati kita senantiasa terpelihara kekuatannya, cahayanya. Ya, maka beruntunglah orang yang suka berzikir dan senantiasa menghadap Allah dengan jiwanya, qad aflaha man zakkaha, dan sebaliknya, dan merugilah orang-orang yang telah mengotori hatinya, wa qad khaba man dassaha. Nah, 5 penyakit perusak hati itu adalah: 1, banyak bergaul, al-ikhtilaf, terlalu banyak gaul. 2, terlalu panjang angan-angannya, ya, panjang angan-angan. Dan yang ketiga, terlalu bergantung kepada selain Allah. Yang keempat, makan berlebihan. Dan yang kelima, tidur, banyak tidur. Ya, inilah 5 hal yang merusak hati. Nah, bagaimana masing-masing saling mempengaruhi satu sama lain? Ya, dari 1 sampai 5 ini, kemudian bagaimana solusinya? Saya kira ini penting untuk saya sampaikan. Ya, sambil berjalan ketika bertawaf, saya punya target doa-doanya itu terkait dengan zikir saya. Lalu saya cari selama 7 putaran itu, ya, zikir-zikir misalnya la ilaha illallah dan seterusnya, kemudian astagfirullah dan seterusnya, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan seterusnya, kemudian subhanallah dan seterusnya, tentang tasbih. Ya, saya bikin tema-tema itu sendiri kemarin ketika tawaf sunnah. Tapi yang paling penting adalah karena saya ingin menjiwai dan merasakan perjumpaan dengan Allah. Selain fisik saya berada di Baitullah, saya ingin hati saya pun merasakan ma'iyatullah, kebersamaan dengannya, lewat media-media zikrullah tadi. Kemudian saya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terasa berbeda ya, dan bermakna pastinya. Nah, sekarang apa yang membuat kita tidak mampu melakukan perjalanan-perjalanan hebat itu atau perjalanan ibadah itu? Disebabkan adanya 5 hal ini dan kaitannya satu sama lain, dan apa solusinya. Bismillah. Kelima perusak di atas yang saya sebutkan tadi, 1 apa? Banyak gaul. 2, panjang angan. 3, banyak terlalu bergantung kepada selain Allah. Banyak makan dan banyak tidur. Ya, hati-hati ya. Nah, sekarang, kelima perusak ini membuat sebuah mata rantai, sebab akibat yang merusak hati secara bertahap. Jadi ini 5 ini bisa saja menjadi satu mata rantai yang
satu sama lain bisa memiliki hubungan sebab akibat, dan hubungan itu kemudian merusak hati secara bertahap. Baik, misalnya begini, secara umum 5 hal itu yang bisa merusak dan kaitan satu sama lain. Pertama, secara sosiologi, secara ilmu sosial. Lingkungan kita menentukan perilaku nggak? Membentuk perilaku nggak? Iya. Kalau lingkungan membentuk perilaku, maka banyak bergaul, kebiasaan kita pun ikut berubah. Benar nggak? Iya. Contoh lagi misalnya, secara psikologi, menurut ilmu psikologi, pikiran kita menentukan kebiasaan. Ya. Kemudian kebiasaan kita akan mempengaruhi emosi dan ketergantungan. Secara neuroscience, makanan dan tidur keduanya mempengaruhi kualitas fokus dan kendali diri. Ya, makanan dan tidur itu akan mempengaruhi kualitas fokus dan kendali diri. Misalnya gini, pikir-pikir jadi saya tidur, kalau harus bangun tadi jam 4.3, maaf ya, saya bangun 4.25 tadi. 4.25 jadi saya cepat ke kamar mandi, kemudian panasin air, dan supaya ini saya lagi bikin green tea, kemudian siapin yang hangat juga, dan di sini, kemudian cepat-cepat kemudian berada di sini. Tidur, cukup aja sih rasanya. Kalau kebanyakan malah nggak enak kan ya. Walaupun ketika dapat kesempatan gitu, ya gunakanlah untuk istirahat. Nah, Sidoarjo 3.35 ya, sudah sholat subuh. Nah, di sini nanti pukul 5.19 ya, di sini. Nah, dengan kata lain, jika satu perusak masuk dari yang 5, maka yang lain juga akan ikut masuk yang 4 itu. Jika satu dijaga, maka yang lain juga ikut melemah. Nah, ini karena masalah hati ini masalah paling penting ya, di antara semua yang perlu kita perhatikan dari seluruh jaringan tubuh kita. Ini masalah qalb. Ya, dia harus dijaga selalu. Cahayanya agar tetap terang, dan dijaga agar tenaganya juga tersenantiasa kuat. Sekarang mari kita jelaskan hubungan satu persatu. Banyak bergaul. Ini menjadi awal masuknya semua kerusakan. Hubungannya apa? Banyak bergaul tanpa seleksi membuat hati ikut arus perkataan dan gaya hidup orang. Juga akan terbiasa, karena banyak gaul ya terbiasa lalai. Kemudian kehilangan fokus gara-gara kebanyakan gaul, dan tanpa disadari atau dengan sadar menyerap energi negatif sekelilingnya. Akhirnya apa? Mudah terpengaruh oleh norma sosial yang buruk. Ini yang dalam psikologi disebut sebagai social contagion. Emosi, perilaku, dan kebiasaan menular dari satu orang ke orang lain. Jika seseorang terbiasa dengan pergaulan yang lalai, maka akibat langsung yang menimpa dia apa? Muncul angan-angan panjang, ya merasa masih punya waktu misalnya,
muncul ketergantungan kepada manusia karena ingin diterima, muncul penyakit lagi yang selanjutnya, makan berlebihan karena ketemu A, makan ketemu B, minum ketemu C, makan lagi, dan kemudian muncul lagi penyakit berikutnya, tidur berlebihan karena lelah secara mental. Maka pergaulan ini menjadi pintu masuk semua perusak hati itu. Ya, suka atau tidak suka, kita ini menyerap energi orang di sekitar kita. Kalau orang sekitar kita ini positif, ya energi positif. Kalau negatif, ya negatif juga. Sekarang, apa solusi kita? Ya, solusi kita menghadapi atau menghindari banyak gaul adalah selektif dalam pergaulan. Perbanyak waktu menyendiri untuk ibadah. Hadirkan lingkaran dukungan rohani. Bentuk lingkungan seperti itu. Kurangi percakapan yang tidak bermanfaat. Tinggalkan majelis yang menggelapkan hati. Nah, ini solusi-solusi penting sekali bagi yang ingin terbebas dari penyakit banyak bergaul dan serapan-serapannya. Jadi hati-hati ya dalam menjalani hidup. Saya kemarin sebelum pertemuan ngopi dulu. Ketika ngopi sendirian, tiba-tiba dia datangi teman, dia dosen di Universitas Ummul Qura di Mekah. Pernah datang ke Indonesia. Dia langsung tegur saya, Syekh Bakhtiar. Saya agak gelagapan, siapa ini? Zakartani, siapa ya? Iltaqaitu bika fi Indonesia. Saya akhirnya awalnya pura-pura ramah, kan lupa ingat. Setelah dia ngasih lihat fotonya, kasih tahu namanya, wah baru saya ingat. Ya, ternyata dia punya posisi bagus juga dengan jaringan di Liga Muslim ini. Oh, jadi ingat, bergaul lah kita kiri kanan. Tapi saya mau kasih tips penting ya, tips penting sekali. Kalau memang terpaksa, ya kita kan hidup di dunia ya, mau tidak mau harus bergaul kan ya, kemudian melobi kan. Perjalanan saya kali ini tuh memang banyak apa ya, hal-hal yang kalau saya nggak berhati-hati nih bisa menggagalkan nih misi perjalanan rohani ini. Ya, karena gangguan-gangguan kiri kanan. Tetapi dengan bertemu dengan orang-orang yang salih, kemarin yang bikin lama juga saya itu karena ketemu teman kemudian ngobrol saling buka potensi diri, ternyata banyak hal hebat ya yang bisa kita sinergikan dan seterusnya. Jadi kalau terpaksa kita berinteraksi, ingat, saya ingin katakan bahwa perbanyak bertasbih. Ya, agar energi-energi negatif yang melekat itu kebuang. Ya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Banyak-banyaklah bertasbih di waktu pagi dan petang. Ini cuma sekedar masukan aja dan saya susah untuk menceritakannya, tetapi beberapa keberuntungan yang saya peroleh adalah karena bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi banyak bergaul ini membuat saya menyerap hal-hal negatif. Naudzubillah min dzalik. Sekarang yang kedua, panjang angan. Ya, panjang angan. Orang yang panjang angan-angannya, maka dia akan memiliki ketergantungan kepada manusia. Sebab apa? Sebab imannya lemah, makanya dia bergantungnya pada manusia. Nah, ini bahayanya orang yang panjang angan ini.
makan akhirnya berlebih, ya, makan menjadi berlebihan. Kok bisa? Ya karena kalah dari hawa nafsu dan membuat dia menjadi tidur berlebihan. Ya, kenapa bisa begitu? Ya karena hilang urgensi hidupnya. Maka solusinya agar kita tidak menjadi orang yang berpanjang angan, sadarilah kefanaan hidup ini. Hidupkan rasa kedekatan ajal tanpa harus berlebihannya. Biasakan micro action, amal kecil tapi rutin. Itu micro action bahasa kerennya gitu ya. Kemudian latih disiplin dengan target-target harian yang sudah ya kita jalani, tambah lagi disiplin kita dengan target harian. Untuk setiap hari sudah kasih PR tuh 5 target harian kita apa? Maghfiratullah, rahmatullah, wa barakatullah, wa mahabbatullah, wa ridullah. Ingat ya, orang yang punya target harian pasti hidupnya juga akan terdorong pada hal-hal positif selalu. Baik, yang ketiga adalah ketergantungan kepada selain Allah. Banyak bergantung kepada selain Allah, inilah inti kerusakan hati secara keseluruhan. Secara mutlak, kerusakan hati itu sebetulnya yang paling berbahaya adalah terlalu bergantung kepada selain Allah. Apa hubungannya dengan penyakit-penyakit hati yang lain? Ini perusak terbesar. Ya, sebetulnya karena ini perusak terbesar, sebetulnya nggak level dibanding yang lain. Tapi karena ada ekosistem saling terkait, perlu saya jelaskan di sini. Maka ketergantungan kepada selain Allah ini adalah perusak terbesar. Bahkan bila 4 perusak lain dihentikan, tetaplah hati masih bergantung pada makhluk. Ya, terutama kepada yang 4 ini. Akhirnya ketergantungan yang terlalu berlebihan kepada selain Allah itu muncullah karena dia bakal kecewa, hatinya terguncang, imannya juga lemah, tekadnya juga hilang. Nah, karena pusat kepercayaannya bukan Allah, tetapi manusia. Itulah yang terjadi pada mereka. Ya, maka kalau kita lihat dari sisi psikologi, ketergantungan semacam ini disebut sebagai anxious attachment, menyebabkan kecemasan, ketakutan ditolak, dan dalam gangguan emosi. Akibatnya, ia mencari pelarian pada makanan. Siapa yang kalau lagi stres makan aja bawaannya siapa nih? Ya, senyum-senyum baik. Jangan-jangan dia ini pelakunya. Siapa kalau stres bawaannya makan aja. Makan apa lagi ya? Ngemil ya. Udah ngemil masih ngemil. Ya dia suka mencari pelariannya pada makanan, atau dia mencari pelariannya pada tidur, atau ia lari kepada hubungan yang sia-sia, dan ia sulit fokus pada ibadah, dia susah itu. Nah, maka dia akan kehilangan inti kekuatannya. Apa itu? Inti kekuatan setiap kita adalah bergantung kepada Allah semata. Maka kalau yang seperti itu, solusinya adalah perbanyak doa hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu yang sudah saya sarankan ya sebelum ini. Solusinya
agar kita tidak menjadi orang yang terlalu bergantung kepada selain Allah. Ya, perbanyak doa hasbi Allah. Biasakan tawakal dalam perkara-perkara kecil. Selalu tawakal, jangan terlalu sombong. Misalnya apa? Panasin air saya tadi. Panasin air bertawakal nggak kepada Allah. Hah? Ini kita ini bertawakal dalam perkara kecil. Kan biasa aja sebetulnya. Buka botol minuman, kemudian panasin, udah. Mau pakai teh, kopi, manis apa enggak. Tapi biasanya orang cinta tawakal nggak sih sama Allah? Hah? Harusnya sih ya tawakal kita kepada Allah mulai dari perkara-perkara kecil. Ya, mulai dari perkara-perkara kecil, biasakan itu. Putus harapan dari makhluk, kuatkan harapan kepada Allah. Nah, itu penting tuh. Ya, jangan terlalu fokus berharap pada makhluk. Apalagi menuntut mantu begini dan begitu. Ya, harusnya sebagai eyang uti, harusnya sebagai ibu mertua, menjadi pengendali perasaan semuanya. Ya, makanya putus harapanlah dari makhluk, jangan terlalu berharap. Bergantunglah hanya kepada Allah. Karena cintai Allah, ya, cintai Allah itu lebih dari makhluk. Dan yang terakhir, syukur, ujian sebagai sarana untuk mendekat. Ada seorang pejabat dicopot ya dari jabatannya, betul-betul dipreteli. Tapi setelah itu tiba-tiba mungkin karena dia bertawakal kepada Allah, maka Allah ganti tuh jabatannya dengan yang lebih baik. Itu sedang saya lihat. Dan yang keempat, makan berlebihan. Ini akan menguatkan hawa nafsu, melemahkan ruh. Lalu karena makan itu terlalu banyak, maka dia menyebabkan malas, ngantuk, syahwat meningkat, ringan melakukan maksiat, hati menjadi keras, zikir pun menjadi sulit. Nah, orang neuroscience menemukan bahwa makan berlebihan menurunkan prefrontal cortex activity, bagian otak yang mengendalikan nafsu dan disiplin ini. Itu bahaya kalau banyak makan. Akibatnya hatinya melemah, tidur bertambah, amalnya berat, ya artinya berat dikerjakan, ketergantungan emosional meningkat, panjang angan-angan juga semakin kuat. Nah, kalian dan kita semua jauh itu ya. Maka makan berlebihan adalah bahan bakar 4 perusak lainnya. Solusinya, tetapkanlah mindful eating. Biasakan sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi buat nafas. Walaupun masih jauh dari bulan Ramadan, perbanyak puasa sunnah. Hindari makan karena emosi. Jadi hindari makan karena emosi. Itu yang namanya emotional eating. Jadi ada orang-orang endut biasanya kalau lagi emosi. Cindut ini buahnya makan aja. Jadi saya nggak nyebut nama nih. Cindutnya ini memang seluruh dunia. Ya jangan. Ustadz Budi, memang saya nggak nyebut nama. Ini perilakunya biasanya seperti itu. Yang terakhir adalah solusinya. Tadi udah ya, terapkan mindful eating, biasakan sepertiga makanan, biasakan sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, dan seperti lagi untuk nafas di dalam pencernaanmu. Juga perbanyaklah puasa-puasa sunnah, kemudian hindari
memakan makanan karena emosi. Ya. Nah, yang terakhir banyak tidur. Banyak tidur ini mematikan hati, membuang waktu hubungan. Karena itu, banyak tidur adalah penyempurna kerusakan hati. Jadi kalau memang banyak tidur itu adalah penyempurna kerusakan hati, apa yang terjadi di sana? Hasil dari makan berlebihan, pelarian dan kekecewaan, kebiasaan dari angan-angan panjang, akibat dari pergaulan buruk, dan ini juga bisa menandakan lemahnya tawakal kepada Allah. Itulah orang yang banyak tidur. Maka secara ilmu psikologi modern juga disebut dengan sleep escape behavior. Tidur untuk lari dari kenyataan. Wah, ada nggak ini? Ya, lari dari kenyataan kemudian dia tidur. Efeknya apa? Waktu terbuang, produktivitas hilang. Pagi yang penuh keberkahan tidak dirasakan. Ibadah malam pun hilang. Dan terakhir, hati menjadi mati. Itu sebab banyak tidur. Kemudian apa solusinya? Tidur di awal malam, hindari tidur setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, bangun sebelum fajar, kurangi makan dan malam, buat rutinitas tidur sehat. Ya, inilah gabungan dari 5 penyakit itu yang bisa saya jelaskan, korelasi satu sama lain, dan di mana itu semua ada, segera kita bakar aja. Jangan dibiarkan itu ada di dalam hati kita. Baiklah, jamaah rahimakumullah, itu pengulangan 5 hal yang bisa merusak hati kita semua. Dan mari sama-sama kita lanjutkan agenda kita dengan berzikir, bermunajat kepada Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Amin. Semoga seluruh jamaah dilindungi dari keburukan hari ininya dengan 3 surat pelindung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya Allah, lindungilah kami semua dari berbagai keburukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya Allah, lindungilah kami dari berbagai keburukan pada hari ini. Dan semoga seluruh jamaah KSP dilindungi oleh Allah. Begitu juga keluarganya yang dicintai karena Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dengan zikir asma-Nya yang husna dan kalimat yang sempurna. Mari kita bertobat. Yuk kita bertobat pagi, 100 kali beristighfar. Dari lubuk hati kita yang paling dalam mohon ampun atas semua dosa, salah, dan khilaf. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Engkau sungguhnya melihat kondisi kami, melihat situasi kami. Engkau Maha tahu semua yang kami perbuat. Engkau juga Maha melihat semua yang ada di dalam isi hati kami, yang kami tidak bisa bersembunyi di hadapan-Mu. Ada banyak dosa, ada banyak kesalahan yang telah kami lakukan.
Begitu pula dengan kelalaian-kelalaian yang telah kami kerjakan. Ampunkanlah ya Allah kepada kedua orang tua kami. Ampunkan pula dosa-dosa mereka ya Allah. Kepada orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, semuanya ya Allah, baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Ampunkan dosa-dosa kami semua. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yuk kita membaca Sayyidul Istighfar. Moga-moga Allah hapus dosa-dosa besar kita dan dosa-dosa kecil kita. Dari hati yang paling tulus minta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amin. Mari, ada dosa lain yang sudah kita lakukan, mengeluh, kurang bersyukur, dan tidak ridho kepada Allah, terutama pada takdirnya yang menyakitkan, sehingga kita suka marah dan menolak takdir. Mari sama-sama kita bertasbih, semoga kita semua bisa jadi orang sabar, pandai bersyukur, ridho apapun ketetapan hukum Allah kepada kita semua. Untuk itu, yuk kita bertasbih. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Ya Allah, ya Subuh, ya Kudus, ya Subuhu, sucilah zatmu ya Allah. Suci pula semua asma'mu. Suci pula semua sifat-sifatmu. Ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus. Suci pula semua perbuatan-perbuatanmu. Suci pula semua takdir-takdirmu. Suci semua hukum-hukummu. Tidak ada sedikit pun celak, tidak ada sedikit pun salah. Ya Subuhu, ya Kudus. Berikanlah kepada kami percikan kesucianmu, agar bersih fikiran dan keyakinan kami dari berbagai kekotoran syirik dan nifaq. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azimi wa bihamdi. Mari 3 kali kita membaca tasbih yang bernilai sangat besar. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati.
10 kali. Bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, 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 wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahagianya sekali kalau kita merasa cukup hanya bersama Allah, sehingga kita tidak tertarik lagi kepada yang selain dari Allah. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allahu, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mari 10 kali kita bertahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mari bersolawat. Semoga rahmat tercurah buat semuanya. Langit rahmat terbuka di atas rumahnya. Mudah-mudahan dimanapun berada, syafaat Nabi senantiasa melekat pada kita semua. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus. Ya Allah, semoga salat-salat kami menjadi jalan terbukanya pintu-pintu rahmat Engkau kepada kami semua dan orang-orang yang kami cintai karena Engkau ya Allah. Semoga salawat-salawat kami menjadi jalan bagi kami bersama-sama untuk mendapatkan syafaat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ada banyak hajat-hajat kami, permohonan-permohonan kami yang ingin kami utarakan kepada Engkau ya Allah di awal hari ini. Mudahkanlah, berkahilah ya Allah. Mudahkanlah, berkahilah ya Allah. Jauhkanlah kami dari kesulitan, keluarkanlah kami dari kesempitan, bebaskanlah kami dari tekanan-tekanan orang jahat, orang-orang zalim. Keluarkanlah kami ya Rabb dengan rahmat-Mu dari orang-orang yang ingkar kepadamu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Terima kasih sudah menyaksikan UBN Podcast yang didukung penuh oleh Tabung Infak Beribadah dengan Harta.